Hello, what's up, y'all? Insecure. Insecurity. Insecure itu menurut gua pasti pernah terjadi kepada siapapun, mau itu gua, lu, atau mak dan bapak lu juga pasti pernah gitu. Insecure itu bukan kemauan gua gitu. Gua mau insecure juga enggak. Memang itu terjadi secara alami, sendirinya gitu, alami kan. Cuma yang jadi permasalahan itu nggak semua orang bisa sembuh dari insecure. Insecure ini kayak penyakit mental gitu. Kenapa? Karena ya balik lagi. Kalau insecure itu ibarat kata gini, lu cemas, lu kurang percaya diri, udah gitu lu dikit-dikit ragu gitu. Alah, kok cemas kau? Itu ada Bang Wabi. Anjir, cok. Wah, tuh kau ketemu suhu benaran ketar-ketir kau, dek. Lu ragu ngambil keputusan yang ada di sekitar lu gitu. Memang penyebabnya ya sekitar itu, dari lingkungan tempat kita tinggal, orang tua kita, udah gitu banyak hal yang buat kita itu insecure. Misalnya gini, lu gagal dalam ujian deh, lu gagal dalam ujian sekolah, lu juga stres gitu. Kalau memang lu ditekan dari orang tua lu gitu, lu dipaksa untuk mendapatkan juara. Kalau nggak memang lu dituntut untuk jadi juara, lu harus ranking gitu, pasti lu stres. Tapi kalau misalnya orang tua lu kayak Om Deddy Corbuzier juga, ya lu nggak bakalan stres sih. Paling lu stres karena lu nggak sispek aja gitu. Insecure itu kan memang secara mental ya, bukan secara fisik. Ini bukan penyakit fisik gitu, luka di fisik, tapi lebih ke lu nggak percaya diri sama fisik lu gitu. Bukan fisik lu yang bermasalah atau fisik lu kayak sedang kacau balau gitu, karena lu kena kecelakaan atau lu memang sedang dapat musibah. Tapi lebih ke pemikiran sih, gimana lu ngambil hikmahnya gitu. Kalau misalnya nih lu tangan lu cedera gitu karena lu habis olahraga. Nah, tapi kalau lu menganggap kalau tangan cedera itu adalah akhir dari segalanya, lu bakalan insecure gitu. Lu ngeliat, orang-orang pada ini ya olahraga terus gitu, nggak cedera-cedera. Kalau pengambilan positifnya gini, kayaknya gua nggak bisa deh kayak Arnold gitu, nggak bisa kayak Sibam. Bukan kayak gitu cuy, lebih ke pemikiran memang. Padahal kalau dipikir-pikir tangan lu cedera itu memang perlu istirahat gitu. Lu istirahat, kalau lu pemikiran benar, lu bakalan mikirin gini, gua istirahat dulu deh supaya nanti kalau udah sembuh gua bisa nge-push lagi. Itu bagus sih. Cuma nggak bisa dipungkiri karena cedera itu ngebuat kita insecure gitu, kayak otot lu nggak ngepam lagi, atau misalnya lu cedera butuh waktu istirahat yang lama, di situ motivasi lu hilang gitu. Memang nggak dipungkirin gitu, gue juga masih insecure, walaupun gue yang ngebuat video ini juga masih ada. Itu nggak bisa kita kontrol loh. Seriously man, seriously girl, son of bitch. Gue bukan motivator, gue cuma nge-sharing gitu, gue sekalian curhat, sama-sama lah gitu. Kita berbagi opini. Lu pernah nggak? Kalau lu pernah, komen aja di bawah, kita sharing. Kalau secara mental itu lebih ke pemikiran kita gitu, mindset kita. Misalnya nih kayak gua ngelihat orang yang tajir, gua bukan iri gitu, gua insecure kayak kok orang itu bisa ya, gua kapan gitu. Itu kan itulah tololnya gua gitu. Kalau gua jadiin motivasi sebenarnya nggak masalah, malah jadiin itu sebagai gua itu nggak bisa, malahan jadi insecure gitu. Gua nggak bisa jadi orang tersebut gitu, gua nggak bisa lah, mana bisa. Ini insecure-nya, itu contohnya anjay. Hal sepele sebenarnya, kalau kita bawa positif sih sebenarnya nggak insecure, cuma kadang di luar kendali kita, karena pemikiran ini menurut gua susah kita kendalikan gitu. Ya memang kalau gua searching di Google gitu, memang harus disuruh meditasi, disuruh kita ngubah mindset. Memang gak segampang itu kalau kita mau ngubah mindset kita. Susah guys, lebih ke lingkungan sekitar sih. Kayak lu coba nih, contoh ya, lu udah coba nih ngubah mindset lu, tapi setiap lu ngecoba, pasti lingkungan sekitar lu, entah orang tua, saudara, atau temen, itu kayak neken gitu. Dalam arti kayak lu coba nih menjadi orang baik, nyata
orang yang di sekitar lu bilang, lu ngapain jadi orang baik gitu, mending jadi orang jahat aja. Nah dari situ pun memang bisa ngebuat lu insecure gitu. Lah gue mau berubah, ada yang ngalangin gitu. Itu insecure juga sih, kayak mental kepiting. Jadi lu setiap mau ngubah mindset lu gitu, memang ada aja gitu penghalangnya. Lu kayak ditarik lu nggak boleh berubah gitu. Apaan sih gua bahasnya ini, tai. Terus banyak macam sih, kayak dari lu nggak pede sama penampilan lu karena pernah dibilang jelek, terus lu nggak pede sama skill lu karena dibilang lu nggak jago gitu, terus lu insecure gitu sama keuangan lu karena lu dibilang kere, padahal lu ngehemat tuh, lu ngebentuk fondasi lu coba ngubah mindset lu. Aish, hai, mindset lagi ya. Gue tahu nih kedengaran bosan, cuma ya itu apalagi lu ngedenger public speaking dari motivator selalu ngebilangnya mindset, ya itu memang kunci utamanya, motherfucker. Terus lingkungan sekitar lu bilang lu pelit, lu berhemat padahal lu pengen jadi lebih baik. Kalau lu masuk ke hati, lu jadi insecure gitu, kepikiran terus. Walaupun lu nggak masukin ke hati, ini nggak bisa dihindari gitu, pasti cepat atau lambat rasa insecure itu datang dengan sendirinya, guys. Ada aja lu kepikiran karena tiba-tiba nongol tuh ingatan yang orang di sana ngomong, lu pelit amat sih, kere banget lu, kontil. Lu pasti insecure dong karena lu dibilang pelit, ya kan? Kalau memang lu gak insecure itu bagus. Kalau yang mentalnya itu masih yang beginner, pasti insecure sih, pasti kepikiran gitu. Karena lu gak mau dibilang pelit, otomatis lu jadi gak berhemat demi nunjukin kalau lu gak pelit di hadapan mereka. Nah, dan lu gak mengupgrade diri lu lagi gitu karena kemakan omongan orang. Itu yang membuat fondasi lu itu hancur lebur karena dengerin apa kata orang. Cuma kalau gua ngomong gini sih gampang ya, pada kenyataan memang tidak semudah itu loh. Itu contoh nyata lingkungan sekitar lu yang rusak tembok dan fondasi lu yang pengen tidak insecure lagi. Itu contohnya simple. Lu pernah nggak gagal dalam sesuatu gitu, kayak lu dalam bisnis atau lu dalam karir, dalam hubungan asmara, dalam pertemanan juga lu pasti pernah gitu. Tuh pasti pernah juga gitu kan, kayak ngalamin yang tidak enak gitu. Karena manusia ini bukan makhluk yang sempurna, sudah pasti dong kita pernah ngalamin yang namanya kegagalan. Gak mungkin gak pernah, karena kita manusia, kita pasti pernah melakukan kesalahan cuy. Iya gak? Kalau gak pernah sih ya beruntung banget. Beruntung kalau memang pun ada. Itu juga setiap lu gagal itu ngebuat lu insecure gitu buat ngecoba lagi. Ya nggak bisa dipungkirin, orang yang ngubah mindset itu pasti ada kayak tekanan yang ngebuat dia jadi insecure gitu. Itu yang susah. Makanya lu kalau ngelihat orang, mana bisa sekali meditasi anjir. Lu kira gua orang yang sempurna gitu? Nggak bisa cuy. Lu mau perfeksionis gimana pun ya tetap aja kalau lu misalnya lu mau perfect tapi ada satu aspek gitu lu ngelakuin kesalahan kecil, lu anggap nggak perfect, itu juga buat lo insecure gitu. Terus pola asuh orang tua lu dari bapak dan mama lu itu juga ngaruh sih ke diri lu sendiri gitu. Kayak kita kan gini, kita tuh insecure kayak kita rendah diri, bukan kayak kita rendah hati ya. Rendah hati beda cuy. Ya kali lu udah ada segalanya lu rendah diri gitu. Rendah hati oke lah. Tapi kalau rendah diri lu kayak lebih nggak nyaman gitu, lu di dalam hubungan sosial gitu lu lebih senang menyendiri gitu daripada lu bergaul sama orang-orang. Tapi kalau merendah untuk meroket itu namanya licik. Dia bukan insecure sih, kayak memang merendah untuk meroket itu di luar dari pembahasan kita. Itu kurang ajar sih sebenarnya kalau dia sengaja. Ngeri sepuh. Sepuh bisa aja. Ngeri sepuh, ngeri. Biasa aja sepuh. Suhu. Enggak, kau yang suhu. Di najis merendah terus sampai ke inti bumi kalian biawak. Merendah terus, merendah. Sampai masuk kalian ke inti bumi tuh.
Bang, ada masalah apa, Bang? Gak ada masalah, aku mau aja lihat kalian sok-sok merendah, cok. Padahal kalian pengen dipuji kan? Suhu-suhu, sepu-sepu, entah apa-apalah. Lah, kurang senang, Bang. Kau jangan cari masalah kau ya, lapek ku tumbuk gigi. Kau berjarak kau baru tahu, Kim. Bang, slow lah, Bang. Kenapa, Bang, marah-marah baru datang? Alah, cemas pula kau, Dek. Ya, Bang, ampun, Bang, suhu. Ampun, Bang, suhu. Apa nih? Ampun, Bang, suhu, ampun. Ampun, suhu, ampun. Apa nih? Kok rasanya enak juga ya dipuji-puji kayak gini ya. Merendah untuk meroket kayak gini enak juga. Suhu ampun, sepu ampun. Nggak juga kok. Kau lebih suhu. Weh, ada apa nih? Weh anjing, ayo kita jogging lagi yuk. Jalan santai aja. Kali ini rute kita Jambi Palembang. Ampun suhu, aku nggak bisa nandingi rute jogging suhu. Ampun. Maksud kau apa? Ampun suhu, aku nggak ikutan suhu. Ampun sepu. Ngapa kau? Rusak otak kau kayaknya. Tapi apa boleh buat lah ya, namanya juga manusia. Selalu ada yang salah kan, mana ada yang benar semua. Termasuk gue juga, mungkin gue salah gitu bikin statement begini. Jadi maaf lah ya. That's my bad bro. I'm so apologize. Oke? Setiap ada yang mau kenalan sama lu kayak gak gampang nerima gitu. Lu lebih cemas berlebih, lu kepikiran terus. Memang pikiran ini ngeri sih. Makanya kenapa ada orang yang berani bunuh diri lah segala macem pakai bom. Itu memang pikiran ini jahat guys. Kalau memang nggak bisa kita kontrol, memang susah sih. Kenapa jahat banget? Kalau lu korban pencucian otak, brainwash, lu diperintahin apa aja lu bakal ngelakuin gitu. Mau percaya nggak percaya juga sudah banyak ya yang beredar di internet, kasus-kasus yang aneh-aneh gitu. Karena kalau kita pikir secara logika itu nggak logis cuy. Kayak orang ngelakuin kebejatannya gitu di luar nalar kan. Tapi itulah pemikiran ini memang nggak terbatas. Saking nggak terbatasnya itu yang bisa ngebuat diri lu hancur sendiri. Apalagi kalau misalnya lu itu nggak bisa mengontrolnya, susah. Lu bisa mikirin hal yang tidak wajar gitu, lu berfantasi di pikiran lu. Itu kan memang tak terbatas. Lu bisa mikirin yang aneh-aneh gitu di pemikiran lu. Bisa aja lu mikir, wah ini bakalan gua duel nih guru sekolah gua karena dia kurang ajar banget. Gue hantam dia pakai panci kayak di PUBG. Kan nggak mungkin kan kalau lu aplikasikan di kehidupan nyata. Sebenarnya nggak logis, tapi itulah pemikiran. Bisa aja kalau lu nggak bisa mengontrolnya, lu ngelakuin beneran gitu. Gue nggak bisa nyontoin yang terlalu kejam ya, nanti bermasalah gitu. Ya lu pasti tahu sendiri lah kenapa banyak banget gitu video yang aneh-aneh kan yang beredar di internet. Orang ngelakuin A, ngelakuin B. Kalau kita lihat, apa dia nggak mikirin kedua orang tuanya, apa dia nggak mikirin anaknya, segala macam, istrinya. Iya kan? Gua rasa juga orang yang ngelakuin hal-hal yang bejat juga sebenarnya dia bukan kemauannya, tapi memang itu terjadi secara alami. Alaminya itu secara nggak wajar gitu, terbentuk sendiri. Karena pemikiran ini berbahaya banget kalau lu jadikan pemikiran negatif ini adalah hal yang benar, ya kan? Dan lu menyerah dalam mencoba yang lu anggap benar dan pada akhirnya lu melakukan hal yang tidak benar. Dan karena lu merasa hidup ini sudah terlalu keras, di dunia ini terlalu kejam, habis itu lu cari jalan pintas yang gampang untuk memuaskan nafsu lu yang sesaat itu. Karena lu sudah berpikir bahwa itu hal yang wajar dan benar, padahal enggak. Karena lu menjadi orang yang bejat, padahal itu di luar kendali lu jadi kebiasaan gitu. Apalagi lu udah hanyut di dalam pemikiran negatif yang lu anggap benar. So fucking dangerous man. Apalagi lu insecure gitu, itu susah banget. Kalau lu orang yang perfect, lu mau apa-apa perfect, itu insecure-nya itu chance-nya lebih tinggi gitu. Lu bakalan dapat insecure gitu. Kalau memang lu orangnya perfeksionis, susah sih. Insecure pasti bakalan terjadi. Kayak lu
pasti ada momen dimana lu insecure gitu. Dari yang gue jelasin tadi, lu pasti bakalan insecure karena pemikiran negatif ini tiba-tiba muncul aja gitu, bukan kemauan lu sendiri, bukan kemauan gua gitu. Tiba-tiba gua nih lagi makan, gua kan fokusnya makan, tiba-tiba kepikiran nih hal-hal yang negatif, kepikiran gini, hal-hal yang kayak gua bisa nggak ya, gua gini ya, orang itu kok bisa ya. Padahal bukan kita iri, tapi pemikiran ini, otak kita ini pemikirannya jalan terus, padahal bukan kemauan kita gitu, gerak sendiri pemikirannya. Pasti lu juga pernah. Cuma kalau gua ngasih solusi, coba deh lu lebih mencintai diri lu sendiri. Lu jadikan hal-hal yang gagal tadi menjadi motivasi gitu. Memang motivasi nggak bisa kasih makan sih, cuma ini antara lu versus diri lu sendiri gitu. Memang susah ya. Kadang ada yang lebih kuat pemikiran negatifnya gitu, jadi melakukan hal-hal yang di luar hal yang wajar. Cuma lu harus lebih ke love yourself, lu harus cintai diri lu sendiri, baru lu bisa gitu ngurangin insecure. Nggak bisa langsung hilang sih, jujur susah banget kalau lingkungan lu itu nggak mendukung. Kalau mendukung sih enak ya. Terus kan kalau lu searching di Google gitu kan biasa disuruh harus perbaiki mindset lu segala macem, love yourself ya kan. Cuma yang gua ragu, nah ini insecure nih, anjing. Insecure itu kayak lebih ke angin lewat aja gitu, tiba-tiba muncul gitu. Kita nggak mau, tapi tetap aja insecure itu muncul terus gitu. Misalnya lu ngelihat quotes yang di internet gitu, lu lihat yang di sosmed, membantu sih, membantu banget. Cuma itu menurut gua itu kayak sementara doang. Lebih ke lu harus enjoy sih sama hidup ini. Lu nggak bisa memaksakan hal yang ada di benak lu gitu. Memang kalau bisnis sih ya oke lah ya, kayak lu punya ide kreatif, tapi kalau pemikiran negatif ini lu aplikasikan gitu, lu ngerugiin banyak orang. Kue basah isi sempak gitu, itu kan kreatif, cuma nggak relate sebenarnya. Terjadi pro dan kontra. Lu ya kali masa kue basah lu isi sempak, kan nggak masuk akal gitu. Memang kreatif, tapi kalau misalnya itu dalam hal bisnis, lu sempaknya itu nyata sempak yang bisa dimakan gitu, nyata bentuknya doang kayak sempak, nah itu bisa masuk tuh. Gimana ya gue bisa dapat pasangan yang sempurna gitu, gue nggak mau dia lebay, gue nggak mau dia jorok gitu. Lu masukkan ke daftar list itu ternyata tidak terpenuhin dan lu stres, jadi mikirnya negatif. Nah lu insecure, gua upload aja lah di internet biar viral gini, kelakuannya kayak tai. Padahal memang setiap manusia itu nggak ada yang sempurna guys, menurut gua. Susah cuy, memang nggak ada. Kita doang yang membuat persepsi kalau dari sekian orang pasti ada yang sempurna, ada yang perfect. Mana ada, gila loh. Terus kembali ke topik, insecure ini nggak bisa lu lawan sendiri, susah cuy. Tapi kalau memang lu bisa ngatasinnya sendiri, itu bagus. Yang ngebuat orang insecure itu lebih ke masalah hidup sih, depresi, frustasi, banyak hal. Apalagi lu udah depresi, frustasi, lu denger lagu sedih gitu makin sedih. Memang kalau lu sedih sih nangis-nangis aja gitu biar keluar semua. Cuma kalau lu nggak memikirkan gimana langkah selanjutnya, lu asik ngestak di situ-situ aja. Jadi bisa dibilang itu circle kebodohan sih. Dan termasuk gua juga pernah bodoh gitu. Fakta selalu menusuk. Ya kita curhat-curhat aja lah gitu. Kalau lu memang mau curhat, komen aja di bawah. Lu pernah nggak insecure? Lu komen aja di bawah pengalaman lu gimana. Kalau memang ada yang udah sembuh dari rasa insecure-nya gitu, tolong dong komen di bawah. Gua juga pengen baca. Thanks guys. Thanks everybody for the listen my fucking video. Bye.